gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Jadi ketika hamba Allah lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah, lalu hatinya qanaah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga anggota tubuhnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, mengabdi kepada Allah, maka hamba tersebut disebut hamba yang syakirun. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, menerima amalan-amalan ibadah bulan Ramadan, dan juga Allah mempertemukan kelak nanti di tahun depan dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membahas tentang syurutus shalah atau sebagian dari syurut shalah, syarat-syarat sah shalah. Ini penting diketahui oleh orang muslim atau orang yang sholat. Kalau syaratnya tidak tahu, maka khawatir sholatnya tidak sah. Kenapa? Syarat ini sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan sholat. Kalau tidak tahu syarat sah sholat, khawatir sholatnya tidak sah. Maka penting untuk mengetahui syarat sah sholat atau syarat sholat. Di antaranya adalah al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuk waktu sholat, apakah sudah masuk atau belum waktu sholat ini. Maka penting adanya jam atau pengingat jam digital, pengingat waktu sholat 5 waktu dalam sehari, atau dengan melihat kalender dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu sholat sudah masuk atau belum. Terus suci dari najis, badannya, tempatnya maupun pakaiannya. Ini harus suci. Salah satu kena najis maka tidak sah. Badannya kena najis maka sholatnya tidak sah. Tempat yang dibuat sholat penuh dengan najis maka sholatnya tidak sah. Begitu juga pakaian yang menutupi aurat terkena najis maka sholatnya tidak sah. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Badannya harus suci, tempatnya juga harus suci, dan juga pakaiannya harus suci. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan, hanya mengulang saja. Terus menutupi aurat. Orang yang sholat tanpa menutupi aurat, sholatnya tidak sah. Saya membaca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi seorang ulama besar dari Nawa. Beliau menjelaskan bahwa kalau orang sholat di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, tapi enggak berpakaian, maka sholatnya tidak sah karena tidak berpakaian.
Lalu dijelaskan lagi, ini unik, dalam kitab Syarhul Muhaddats itu luar biasa pembahasannya. Ini menunjukkan keluasan ilmu Imam An-Nawawi, bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau juga seorang ulama besar, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tapi ini Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, itu menjelaskan seperti ini. Bagaimana kalau orang tersebut sholat yang di lumpur? Contoh, ya, sholat di lumpur, sholatnya sah nggak? Di lumpur tertutup auratnya, usernya juga tertutup, nggak kelihatan kan? Dia mengatakan bahwa lumpur tersebut mewakili baju. Lumpur tersebut mewakili baju. Lumpur kelihatan nggak? Iya, maksudnya ketika di lumpur badannya kelihatan nggak? Enggak, yang tertutup lumpur. Nah, bagaimana sholatnya? Ya sebisa mungkin. Lalu bagaimana kalau sholatnya di air? Maksudnya tadi itu di lumpur tanpa baju ya Pak ya? Di lumpur tanpa baju. Nah, sholat yang di air yang keruh, kadang kelihatan, kadang tidak, gandul-gandulnya. Di air yang keruh disebutkan seperti itu. Jadi sedetail mungkin. Dari situ saya banyak ilmu. Jadi kalau sholatnya di air keruh kadang kelihatan, kadang tidak, maksudnya kadang kelihatan, kadang jernih, kadang tidak, itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Kelihatan auratnya. Apalagi di air yang bening, sholatnya tidak sah kecuali pakai baju. Nah, bagaimana sholat dalam kondisi penuh dengan air? Contoh banjir, lalu sholat di kolam atau di rumahnya kena banjir, nggak punya tingkat, maka hukum sholatnya sah. Yang penting pakai baju, kecuali kalau airnya itu kotornya luar biasa sehingga gak kelihatan anggota tubuh yang kena air tadi, sama sekali gak kelihatan, maka seperti itu sholatnya sah. Kenapa? Gak kelihatan, tertutup dengan kotoran tadi. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menutupi aurat apa? Yang menutupi aurat semuanya yang bisa menutupi aurat. Yang penting tertutup nggak? Beda dengan sholat yang gelap tanpa ada penutup. Ya. Walaupun ada yang mengatakan itu tertutup dengan cahaya, kan nggak kelihatan cahayanya, tapi enggak, itu tidak ada penutupnya. Ya, intinya penutup tidak hanya kain. Contoh, penutup itu hanya ada seng aja, dibubet-bubetin, contoh, pakai dibuletin pakai kawat. Nah, kalau bisa nutupin ya, nggak ada baju, contohnya pakai seng. Ya, kalau nggak menyakiti nggak apa-apa. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Haddul aurah minar rajul al-aurah alladhi yajibu ala rajul satruha inda salah al-qubul wa dubur amma ma'adaha minal fakhid wa surrah wa rubba faqad ikhtalafat fiha al-andar hujjatu mayyara annaha laysat bi'aurah. Nah, sekarang sudah saya jelaskan kalau nggak salah ini, aurah itu batasannya apa? Ada yang mengatakan batasannya itu kubul dan dubur saja, selain itu bukan aurat. Ada yang mengatakan antara rubbah dan fakhir. Antara rubbah itu kedua lutut dan surah dan apa ini pusar. Ya. Mana hadisnya? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar wa fakhidahu makshufatan faqala ya Ma'mar faqatti fakhidaik
fa innal fakhidhaini aurah, sesungguhnya dua paha itu aurat. Makanya saya baru dapat dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, kalau aurah itu sesuatu antara pusar dan kedua lutut, ma baina surrah wal rukbataini, ini dalam hadis. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan kedua lutut. Selama ini saya baca kitab lainnya, kalau aurat untuk laki-laki itu dari mulai kedua lutut dan pusar. Kedua lutut dan pusar, ya antara itu juga aurat. Tapi saya baca kitab Al-Majmu' ini karangan Imam An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi ini seorang ulama yang dijuluki Syafi'i kecil karena kecerdasannya yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa aurat itu antara pusar dan kedua lutut, antara. Berarti lutut itu tidak termasuk aurat, pusar tidak termasuk aurat. Yang aurat antara itu, dan itu dalam hadis. Antara itu berarti di bawah lutut, di atas lutut sedikit, aurat. Lututnya bukan aurat, karena ma baina surrah wal rukbataini, antara pusar dan kedua lutut. Lututnya sendiri itu tidak aurat, tapi kalau lebih hati-hatinya ditutup. Nah, hadirnya dirahmati Allah itu dijelaskan di dalam kitab itu dijelaskan bahwa jumhur mengatakan yang dimaksud aurat itu antara pusar dan kedua lutut. Baik. Tapi sekali lagi perlu saya takutkan lagi, saya baca berulang-ulang itu. Masya Allah. Jadi lutut itu tidak aurat. Nah, kalau nanti viral gara-gara ini, saya ada hujahnya, ada kitabnya, pegangannya. Siapa yang katakan bahwa lutut tidak aurat? Nah, baik, tadi sudah saya terangkan di pertemuan yang dulu sebelum Ramadan bahwa ada dua pendapat. Yang mengatakan aurat itu pertama adalah pendapat pertama, kubul dan dubur. Kubul dan dubur tahu kan Pak ya? Kubul dan dubur itu pendapat pertama, dengan dalil bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, yaitu duduk-duduk, kasifan an fakhidhi, duduk-duduk seperti ini di rumahnya, terbuka pahanya, pahanya tersingkap. Fastadana Abu Bakar fa'adina lahu, Abu Bakar izin. Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah, izin masuk, dipersilahkan. Sedangkan kondisi pahanya Rasulullah tersingkap. Tsumastadana Umar fa'adinalah, kemudian Umar bin Khattab izin masuk, lalu diizinkan dalam kondisi kedua paha Rasulullah atau paha Rasulullah tersingkap. Bukan kedua, paha Rasulullah tersingkap, enggak tahu kanan atau kiri. Tsumastadana Utsman fa'arkha alaihi, kemudian Utsman izin. Utsman ini menantu Rasulullah, disebut Dzun-Nurain karena menikahi putri Rasulullah dua. Setelah meninggal, nikahin lagi saudara dari anaknya Rasulullah SAW. Makanya disebut Dzun-Nurain. Nah, ketika Utsman masuk, dijulurkan baju Rasulullah sehingga menutupi pahanya yang tersingkap di awal.
Falamma qamu qultu, ketika mereka sudah bubar, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah bubar, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, istadana Abu Bakar wa Umar fa'adinta lahuma wa anta ala halika. Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar izin masuk, engkau persilahkan, sedangkan pahamu tersingkap kelihatan. Falamma sta'dana Utsman, ketika Utsman izin kepada engkau untuk masuk, engkau julurkan bajumu sehingga pahamu tertutup. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ala astahyi min rajulin, wallahi innal malaikah la tastahyi minhu. Wahai Aisyah, bagaimana saya tidak malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan orang tersebut. Malaikat pun malu dengan orang tersebut. Ini kata Rasulullah SAW. Ini hadis pertama yang menunjukkan bahwa paha itu bukan aurat karena tersingkap. Nanti saya jelaskan. Yang hadis yang kedua dari Anas, tadi dari Aisyah, sekarang dari Anas. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar hasral izar an fakhidhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar itu pernah mencincin apa bahasa Indonesia? Mengangkat, iya. Lebih banyak. Cincin bahasa Indonesia enggak? Nah, mengangkat bajunya sampai kelihatan pahanya. Hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi, sampai saya melihat putihnya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Qala Ibnu Hazm fasakha anna al-fakhid laysat bi awrah. Maka dari hadis ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa paha itu tidak termasuk aurat. Ini Ibnu Hazm, ya. Walau kanat aurah lamma kashafaha Allahu azza wa jalla an Rasulillah. Seandainya itu termasuk aurat, gak mungkin Allah membiarkan paha Rasulullah tersingkap. Saya ulang lagi, seandainya itu aurat, gak mungkin Allah membiarkan paha Rasulullah tersingkap, akan ditutupi oleh Allah. Kok Allah yang menutupi, yang memberikan syariat kan Allah. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu maksum, gak mungkin orang yang maksum itu melakukan kesalahan, yaitu buka aurat. Ini dalil yang kedua. Wa an Muslim an Abil Aliyah al-Barra, dari Muslim dari Abul Aliyah al-Barra, qala inna Abdullah ibn Samit daraba fakhidhi. Ya, saya ulangi lagi bahwa Abul Aliyah al-Barra itu mengatakan Abdullah ibn Samit pernah memukul pahaku. Wa qala inni sa'altu Aba Dzarrin, saya bertanya ke Abu Dzarrin, fadarba fakhidhi kama darabta fakhidan. Nah, Abu Dzar pernah memukul pahaku seperti saya memukul pahanya. Wa qala inni sa'altu Rasulullah kama sa'altani fadaraba fakhidhi kama darabta fakhidan. Abu Dzar juga pernah tanya ke Rasulullah, dan Rasulullah pernah mukul pahanya Abu Dzar. Kenapa kok dijelaskan memukul paha? Dan kalau paha itu aurat, maka nggak boleh memukul kalau itu paha aurat. Ini dalil yang ketiga. Hadis Aisyah, hadis Anas, dan juga siapa? Abil Aliyah al-Barra. Baik.
Thumma dzakara Ibnu Hazm wa isnadu ila Jabir ibn al-Khuwairis annahu nadra ila fakhidhi Abi Bakr wa qad inkasafat wa anna Anas bin Malik ata Qis ibn Syamas wa qad khusira an fakhidai. Ini dalil tadi. Ada 4 dalil. Nah, sekarang hujjah atau dalil orang yang mengatakan bahwa paha itu aurat. Paha itu aurat. Dalilnya hanya 2. Wa an Muhammad bin Jahaz qala, dari Muhammad bin Jahaz qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar. Rasulullah melewati Ma'mar atau bertemu dengan Ma'mar. Ma'mar itu siapa? Sahabat Nabi. Wa fakhidahu makshufatani faqala. Nah, Ma'mar ketika ketemu Rasulullah, kedua paha Ma'mar kelihatan. Siapa kedua paha Ma'mar kelihatan. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bilang kepada Ma'mar, khatti fakhidaika fa innal fakhida aurah. Kata Rasulullah bilang kepada Ma'mar, tutupi kedua pahamu itu karena paha termasuk aurat. Jelas kan? Maka kalau saya melihat, walaupun seandainya hadis yang menjelaskan aurat itu ya paha hanya satu saja hadis, maka saya lebih mengutamakan paha ini aurat. Kenapa? Karena Rasulullah bilang fa innal fakhidaini aurat. Sesungguhnya kedua paha itu aurat. Lalu dengan Rasulullah tersingkap ketika Khaybar, hadis Anas bin Malik, dan ketika Rasulullah ada tamu Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, itu perilaku atau sikap itu kalah dengan ucapan Rasulullah bagaimana? Fa innal fakhidaini Allah. Sesungguhnya kedua paha itu Allah. Baik, itu ketika bertemu dengan Ma'mar. Dari mana hadisnya? Muhammad ibnu Jahaz. Lalu hadis yang lain, wa an Jurhud qala, dari Jurhud, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala bardah wa qad inkasama. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aliyan biridda wa qad inkasafat wa qad inkasaftu fakhidhi faqala qati fakhidai fa innal fakhid awrah. Nah, ini juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ali Buddha. Lalu Rasulullah bilang, "Qatti fakhidaik fa innal fakhid awrah." Tutup kedua pahamu, sesungguhnya paha itu termasuk aurat. Baik. Yang dijelaskan apa, Pak? Paha. Paha ini antara pusar dan lutut. Nah, lututnya bagaimana? Lutut itu di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dijelaskan tidak termasuk aurat. Pusar juga. Tapi ya bingung, Pak. Yang mendingan ditutupin ya. Mendingan ditutupin. Dan nanti kalau lututnya, coba Bapak sholat di atas lutut, tutup. Nanti kalau lagi sujud naik, kelihatan paha. Nah, kelihatan pahanya. Jadi secara ilmu lutut itu tidak aurat. Tapi kalau secara praktek, kalau pakai pakaian di atas
lutut, pas rukuk, pas sujud, pasti pahanya terbuka. Maka ya lebih baiknya ditutup, paling tidak ya setengah betis, paling tidak. Karena apa? Setengah betis nanti bisa naik ketika rukuk dan sujud. Nah, naiknya apa? Kelihatan lutut bukan aurat. Baik. Tapi kalau ya lebih seperti biasa kita lakukan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya lebih baik seperti kita yang lakukan sekarang seperti ini ya. Ini secara ilmu aja, Pak. Jangan sampai nanti pesan baju, oh lutut bukan aurat, ukurnya di atas lutut semuanya. Baik, ini secara ilmu saja, sekali lagi secara ilmu, tapi dalam tataran praktek hendaklah ditutup aurat. Kalau toh terlihat auratnya atau terlihat lututnya, itu bukan aurat. Karena diteraskan ma baina surrati wa rukbataini aurat, antara pusar dan kedua lutut itu aurat. Antara berarti lutut dan pusarnya bukan aurat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujjatul mayyara ini sudah saya jelaskan. Kalau perempuan sekarang, batasan aurat perempuan, dan bapak-bapak harus tahu, walaupun bapak-bapak bukan perempuan, untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau punya anak perempuan, biar kita tahu ngarahinnya. Nah, sholat bagi perempuan harus tertutup semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, sudah jelas. Jadi kalau sholat pakai apa itu namanya, niqab atau apa, sama yang terbuka, bagusan mana? Bagusan yang terbuka, maksudnya wajahnya. Maka Rasulullah pernah bilang, bukalah ketika sholat, kecuali kalau dalam kondisi penuh dengan fitnah. Dia cantik, setiap orang yang melihat dia pikirannya kemana-mana, lebih baik ditutup karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya udah bapak pakai niqab. Di dalam sholat lebih baiknya nggak pakai niqab. Orang perempuan di belakang, laki-laki di depan, ya nggak ada yang apalagi itu dikasih satir, kasih penghalang, jadi nggak mungkin kelihatan wajahnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan, yang disebut aurat itu untuk perempuan semuanya kecuali kedua telapak tangan. Nah, yang ini apa namanya, ini punggung. Punggung itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan punggung ini aurat, makanya ditutup ketika sholat dengan model, ada orang model seperti ini. Ada yang mengatakan itu bukan aurat. Jadi ini ya Pak, kita bicara ini ya. Maka kalau ada perempuan yang terbuka punggung telapak tangannya, punggungnya kan ini, itu tidak apa-apa, bukan membuka aurat. Tapi kalau kedua telapak kaki itu aurat, telapaknya saja aurat, apalagi punggungnya harus tertutup. Kalau dia sholat tanpa pakai kaos kaki, ya nggak pakai kaos kaki atau nggak pakai apa namanya untuk nutupin
kedua apa dulu namanya, stalking atau apa ya, stalking kan ada yang sampai ini ya. Nah itu tidak sah karena terbuka auratnya, harus ditutupi. Bagaimana kalau muknahnya itu menjulur sehingga nutupin? Sah. Kan ada muknah yang panjang sehingga kedua telapak kaki perempuan itu nggak kelihatan, walaupun rukuk walaupun sujud nggak kelihatan, maka hukum sholatnya sah karena sudah tertutupi dengan muknah atau dengan apa, rukuk. Itu kalau bahasa Jawa rukuk ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya kalau perempuan itu semua anggota tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah? Hadis dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar dan Aisyah wa anha, ini tiga sahabat yang menjelaskan. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat haid. Nah, ini perlu difahami. Ini kalau baca tanpa penjelasan bingung. Allah tidak menerima salat orang haid. Nah, ya emang gak diterima salat orang haid. Haid itu haid. Maksudnya adalah orang yang sudah haid. Berarti orang yang sudah baligh. Nah, kalau orang memahami secara tekstual, dia akan mengatakan Allah itu tidak menerima orang sholat orang yang haid. Maka perlu penjelasan di sini. Maka dijelaskan maksud dari haid adalah orang yang baligh. Illa bi khimarin, kecuali dengan khimar itu sesuatu yang menutupi kepala, apalagi tubuh. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat dengan pakaian tertutup tapi bentuk tubuhnya kelihatan? Ada nggak Pak? Perempuan ini, saya bilang bicara perempuan, bukan laki-laki. Maka sholatnya tidak sah. Masa ruku ketat banget, ruku atau muknah ketat banget kelihatan biasa, atau rukunya transparan sampai kelihatan putihnya kulit, maka itu tidak sah. Begitu juga bapak-bapak pakai baju transparan, kan ada baju yang transparan gitu kan, sampai dalam-dalamnya kelihatan, gak sah sholatnya. Harus tebal, harus tertutup. Kalau ada orang sholat dengan pakaian yang transparan, kelihatan putih kulitnya atau hitam kulitnya, maka sholatnya gak sah. Karena hakikatnya orang tersebut tidak berpakaian. Atau lekuk tubuhnya yang kelihatan, perempuan pakai muknah tapi bendol-bendolnya kelihatan, maka tidak sah. Makanya ada hadis kasiat, ada perempuan nanti di hari akhir kasiat, mereka berpakaian, kasayaksu artinya memakai pakaian, tapi ariyat, dia berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Ariyat, dia telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya itu nampak bentuk tubuhnya. Sekarang banyak atau sedikit? Banyak. Coba Bapak lihat di mall, pakaiannya ketat-ketat sampai ya kayak nggak pakaian. Nah itu ayat hakikatnya terbuka.
Kalau dibuat sholat nggak sah sholatnya. Baik, wal wajib min athiyab ma yasturul awra fa in kana satir dayiqan yuhaddidul awra fa in kana khafifan baina launil. Kita saya jelaskan ini. Jadi kalau pakaian itu kelihatan warna kulitnya maka nggak boleh. Dia hakikatnya masih terbuka, atau dia berpakaian dengan pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuhnya kelihatan, itu juga tidak boleh ya, harus yang lebar. Ini perempuan ya. Kalau laki-laki harus nutupin dan bentuk atau warna kulitnya tidak kelihatan. Kasfur ra'as fi shalah. Nah, sekarang kepalanya terbuka ketika sholat untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Artinya nggak pakai kopiah, nggak pakai kolan suah. Apakah sholat orang tersebut sah atau tidak? Kolan suah atau kopiah itu tidak termasuk rukun maupun syarat sholat. Jadi kalau ada orang yang terbuka kepalanya, nggak pakai kopiah, nggak pakai juga kolan suah, maka sholatnya tetap sah. Maka saya nggak setuju, bukan nggak setuju ya, kurang pas kalau sholat pakai itu Pak, apa yang dibuat ke sawah biasanya ya kalau kepanasan, topi, pakai topi dibalik lagi. Ada di tren ya, topinya dibalik. Caping ya itu ya. Topinya dibalik. Biasanya topinya kan depan gini. Nah, ini terus dibalik. Jadi ininya di sini. Lah ngapain? Mendingan nggak usah. Orang jadi bingung. Ingat nggak Pak? Kita tahu kan modelnya? Biasanya apa? Monyongnya di depan, ini tar di belakang. Ini nggak usah. Kalau nggak ada kopiah seperti ini, ya nggak usah dipaksain karena ini bukan aurat. Ini bahkan afdol, tidak termasuk afdolnya, apalagi rukun dan syarat. Baik, sekarang istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Ini juga syarat ya. Syarat berarti syarat itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kenapa bukan rukun? Kenapa syarat? Karena orang tersebut sebelum sholat diharuskan menghadap kiblat. Gak boleh bapak takbiratul menghadap timur, kiblat kita kan barat ya. Gak boleh bapak takbir Allahu Akbar menghadap timur baru lalu ke barat. Gak boleh. Kenapa? Karena bukan rukun, itu syarat. Harus di luar sholat. Wudu gak boleh di dalam sholat, harus sebelum sholat. Nutup aurat gak boleh di tengah sholat, harus sebelum sholat. Begitu juga menghadap kiblat harus sebelum sholat, gak boleh menghadap kiblat di tengah-tengah sholat, kecuali terjadi perubahan kiblat. Dulu zaman Rasulullah SAW, hadis dari Barra bin Azib, beliau menjelaskan bahwa ketika kami datang ke Madinah, itu awal-awalnya masih menghadap kiblatnya Baitul Maqdis, masih menghadap Baitul Maqdis. Lalu setelah 16 bulan atau 17 bulan ada perintah menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan itu di tengah-tengah sholat.
perintahnya malam. Perintahnya malam. Lalu ada sahabat yang bilang kepada jamaah di Kuba, Masjid Kuba, bahwa sahabat tersebut bilang bahwa sudah ada perintah menghadap ke Ka'bah tadi malam, pas di tengah-tengah berbalik. Jadi dua kiblat. Kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, lalu setelah itu dalam satu salat subuh, lalu setelah itu menghadap ke Ka'bah, maka disebut dua kiblat. Nah, setelah itu nggak boleh lagi menghadap Baitul Maqdis sampai hari kiamat menghadapnya ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi nggak boleh, kan Rasulullah pernah melakukan dua kiblat. Itu kan zaman dulu. Setelah itu ada perintah menghadap kiblat, maka nggak boleh lagi menghadap Baitul Maqdis. Menghadapnya harus ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Udah, nggak boleh. Saya kan ikuti Rasulullah dua kiblat, saya juga dua kiblat. Ini salah, karena sudah dinasakh yang kiblat ke Masjidil atau ke Baitul Maqdis. Nasakh itu apa? Sudah dihapus hukumnya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqbalul qiblah dalilnya mana? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini yang disebut apa? Ka'bah. Yaitu Ka'bah, walaupun kata tulisnya Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, hendaklah hadapkan ketika salat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Tapi kalau terlalu jauh, maka bukan Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu ya Ka'bah itu. Tapi kalau jauh kira-kira saja. Nggak mungkin Pak, Indonesia Saudi itu presisi pas, ya. Maka dikira kecuali kalau ada alat yang canggih atau dengan penemuan tentang matahari ketika menghadap Ka'bah pas seperti ini, nah itu silakan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada dekat dengan Ka'bah, maka wajib menghadap Ka'bah. Nah, Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Yang bulat setengah lingkaran. Nah, itu termasuk Ka'bah. Termasuk dalamnya Ka'bah. Nah, bagaimana kalau hanya menghadap Hijr Ismail? Di Majmu' dijelaskan. Sarful Muhadzab. Orang menghadapnya bukan di Ka'bah tapi di Hijr Ismail. Paham kan? Itu tidak sah, harus menghadap kiblat walaupun Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Nah, bagaimana salatnya? Imam menghadap Ka'bah. Imam itu di belakang atau di depan? Di depan. Makmumnya di belakang. Ka'bah itu melingkar kan? Kotak kan? Nah, imamnya di sini. Ini saya buat gini aja. Ini Ka'bah. Imamnya di sini contoh. Ini kan Hijr Ismail. Ini. Imamnya biasanya di sini. Lah makmumnya ada di sini. Benar enggak? Bapak kalau pas sholat jamaah di
makmumnya ada yang di sana, ada yang di sana, ada sana, nggak akan belakang di belakang, nggak akan ada di belakang makmum semuanya. Ini berada di depan kan? Bagaimana hukum makmum seperti sah? Karena hakikatnya dia itu di belakang imam, walaupun kelihatannya di depan imam, berhadapan-hadapan, tapi harus ada jarak dengan Ka'bah. Contoh, imamnya tadi itu 1 meter dengan Ka'bah, maka makmumnya di belakangnya. Ya, jangan 1 meter, imamnya 1 meter dengan Ka'bah, makmumnya setengah meter. Lebih dekat dengan Ka'bah. Baik, jadi ini tidak disebut depan imam, tapi di belakang imam karena melingkar. Dan Bapak kalau ketika sholat di Masjidil Haram akan tahu imamnya ya di situ, ya, di belakang makom Ibrahim. Ya, ini Ka'bah, ini makom Ibrahim, di tengah-tengahnya itu, yang di situ bukan di Rukun Yamani, bukan di Hajar Aswadnya, tapi antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail, disitulah tempat imam. Kalau di luar itu ya silahkan, yang penting menghadap ke kiblat Ka'bah. Ya, ada pertanyaan? Fadal. Bolehkah kita menegur orang yang sedang sholat, sedangkan si saya tahu sholatnya itu salah kiblat, mungkin tamu atau apalah gitu? Sangat boleh, dan itu dianjurkan. Jadi mereka sedang sholat gitu. Iya. Bagus. Salah gitu. Jadi ketika ada orang yang sholat karena tidak ada masjid, ya, sholat karena tidak ada masjid. Kalau ada masjid sih enak, tinggal lihat mihrabnya. Ini akan ada pembahasan mihrab yang salah. Ya, mihrab yang salah, contoh berada di daerah yang non muslim. Sebelum saya jawab ini ya Pak ya, berada di daerah non muslim. Dulu tempat tersebut itu masjid, berarti masjid menghadap kiblat kan? Enggak taunya kena gempa. Gempa bisa berubah kan? Nah, kondisi seperti ini, apakah mengikuti mihrab atau tidak? Sedangkan daerah di situ orang kufar semuanya, maka kita ijtihad. Baik, terkait tentang pertanyaan Bapak, bolehkah kita mengingatkan orang yang sedang sholat tapi salah kiblat? Sangat boleh dan dianjurkan. Tapi ingatannya harus dengan ilmu. Jangan sampai bilang gini doang, Pak salah kiblat. Nah bingung dia sholatnya, nah, terus yang benar mana? Jadi bagaimana caranya? Dikasih tahu Pak salah kiblat, yang benar adalah sana, bukan sana. Contoh, yang benar adalah sana, bukan sana. Dia ngadep sana. Kasih tahu gini, atau pakai isyarat. Dia nggak ngomong. Kalau ngomong khawatir dia ngomong spontan. Makanya penyakit yang cepat nular itu bukan virus. Yang cepat nular itu adalah orang bisu. Coba kalau Bapak bicara sama orang bisu, jadi bisu nggak? Nggak mungkin Bapak. Paling Bapak jadi bisu aja. Ya, begitu juga ngingatin orang sholat, jangan pakai kata-kata. Kalau pakai kata-kata, pasti dia spontan akan, oh salah ya saya, salah. Dia ngomong batal tidak? Maka ketika dia itu salah kiblat, lebih baiknya ngasih taunya pakai isyarat aja.
dia akan paham. Kalau nggak paham, dibisikin aja. Gak taunya dia bisu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, apakah boleh mengasih tahu orang yang sedang sholat dia salah kiblat? Sangat dianjurkan. Nah, sholatnya apakah dia batal? Tidak. Tinggal berubah aja, nggak usah batalin sholat. Contoh, salah kiblat nih. Dia salah kiblat, lalu diingatkan, ya udah berubah. Contoh 2 rakaat sholat zuhur, dia masih 2 rakaat. Apakah dia nerusin 2 rakaat? Ya nerusin 2 rakaat tanpa mengulangi dari awal. Kalau sudah selesai sholat, ada yang ngasih tahu tadi sholatnya salah, itu hukumnya sah. Nah, sholat berikutnya wajib ngikuti petunjuk. Kalau sudah selesai, kalau belum selesai, sisanya harus menghadap kiblat. Dan yang sebelumnya tidak menghadap kiblat itu sah. Katanya kiblat itu sebelum iya, dia kan nggak tahu, kecuali dia tahu. Baik, ada pertanyaan? Monggo, mana dulu? Tadi Ustaz mengatakan awal bahwa aurat itu dari pusar sampai tumit. Tapi di akhir dari pusar sampai lutut, yang mana? Saya mengatakan dengkul. Saya mengatakan bukan tumit, lutut. Ya. Sama yang terakhir dengkul. Yang awal sampai tumit. Oh, tumit. Enggak, Pak. Jadi ini saya tidak mengatakan tumit. Oh, mungkin salah. Iya, bagus. Pertanyaan bagus. Jadi untuk konfirmasi ya. Jadi bahwa aurat untuk laki-laki yaitu antara pusar dan kedua lutut, tidak tumit. Kalau tumit ini untuk perempuan. Perempuan itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, seperti itu. Jadi laki-laki auratnya kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jubur dan kubul. Tapi pendapat ini saya masih memilih pendapat bahwa aurat itu paha juga termasuk aurat untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan semuanya, tumit itu juga aurat untuk perempuan semuanya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik, seperti itu ya Pak ya. Baik, cukup. Ya, silakan. Di pertanyaannya agak lompat Ustaz, Ya, ke rukun sholat rukun salat. tentang makmum terkait membaca Al-Fatihah. Iya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, setelah waktu imam membaca surat, nah ini ada 2 pendapat. Makmumnya diam saja, dan ada juga yang mengatakan terkait dengan bahwa tidak ada rukun kalau tidak ada Fatihah. Iya, baik. Kuat yang mana? Ya. Terkait tentang makmum membaca Al-Fatihah. Dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang enggak membaca surah Al-Fatihah. Nah, saya jelaskan dulu, bagi orang yang sholatnya sir, artinya tidak dibaca keras,
maka wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Wajib. Bagi sholatnya yang jahar, imamnya jahar, maghrib dan isya dan subuh. Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makmum ini ngikutin imam karena qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam juga termasuk bacaan makmum. Ini pendapat. Berarti makmum tinggal diam saja sudah termasuk membaca Al-Fatihah karena dengerin orang yang imam yang baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua wajib, walaupun ada yang mengatakan dengar itu juga termasuk dapat pahala membaca. Dapat pahala membaca. Jadi Bapak dengerin nih bacaan yang dengerin itu dapat pahala bacaan, tapi tidak mengganti bacaan. Nih, beda kan Pak? Dapat pahala dengan membaca. Kalau dapat pahala bacaan bukan berarti dia membaca. Maka kalau pendapat kedua wajib membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana cara membacanya? Di antara yang mengatakan adalah Imam Syafi'i. Bagaimana cara membacanya? Setelah mengucapkan waladhdallin amin. Nah, di sela-sela itu imam biasanya berhenti. Nah, kalau nggak cukup dilanjutkan lagi. Setelah baca surah pendek atau surah panjang. Baik. Kok ribet banget. Nah, bagi yang mewajibkan membaca atau seperti ini Pak, Alhamdulillahirabbil alamin, dia ngikutin tapi tidak bersuara. Alhamdulillahirabbil, tapi harus imam dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, terus kita dengerin. Makanya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu ta'lamun. Wa idza quri'al qur'anu, apabila Al-Qur'an dibaca, dengerin. Nah, kita dengerin. Yang enggak boleh adalah pas bareng-bareng, enggak boleh. Alhamdulillah bareng-bareng sama imam, ini enggak boleh. Kita tetap dengerin. Tapi setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai alhamdulillah ngikutin tapi tidak barengin. Jelas? Nah, itu boleh. Tidak harus nunggu waladhdallin amin. Tapi kalau barengan enggak boleh. Contoh imam alhamdulillah, kita alhamdulillah, enggak boleh. Dulu alhamdulillahirabbil alamin, selesai dulu baru alhamdulillahirabbil alamin. Jelas apa ya? Jadi caranya yang beda. Pertama, yang jahar itu boleh, makmum boleh tidak baca karena ngikutin imam. Ini lebih ringan karena ditanggung imam. Tapi ada pendapat harus baca. Karena dia itu dengerin dapat pahala, tapi tidak seperti membaca. Maka dia harus baca. Lah bacanya kaifiyahnya, caranya itu boleh seperti ini. Habis waladhdallin baca Al-Fatihah. Dan biasanya imam kan beda-beda. Ada imam yang ngerti agak dijeda. Ada yang langsung. Nah, bagaimana solusinya? Tadi itu ketika alhamdulillahirabbil alamin dalam hati Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya sih insyaallah ini kan ijtihad.
dua-duanya insya Allah benar. Walaupun ada kaidah nggak mungkin dua-duanya benar, tapi dapat pahalanya. Kan ketika ijtihad itu paling salah satu ada yang benar, yang salah pun dapat pahala. Wallahu a'lam. Ya, enggak. Makmum itu kan mau bilang setelah imam selesai membaca Fatihah kita baru membaca Fatihah. Sedangkan imamnya membacanya surat pendek gitu. Jadi kita nggak selesai sampai membaca Al-Fatihahnya. Nah, gimana itu Ustaz? Baik, tadi kan ada cara yang berbeda-beda. Iya. Ya. Boleh langsung diikuti, bukan dipanemin. Nah, boleh secara itu. Kalau imamnya pendek. Nah, bagaimana kalau dia itu cepat? Ya kita harus cepat, tidak harus pajak seperti baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, ketika imam itu baca, nggak boleh diteruskan, harus dengerin. Contoh imam baca surah, imamnya harus dengerin. Karena masuk wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, hendaklah dengerin. Wa ansitu la'allakum turhamun, akan kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi didengerin, enggak baca Al-Fatihah. Baru selesai baca Al-Fatihah lagi. Ya begitu. Enggak. Salah satu syaratnya sholat itu kan salah satu yang membatalkan sholat adalah kentut. Iya. Nah itu saya pernah dengar ya, tak benar atau salah. Itu katanya ada kalau kita kentutnya cuma sedikit itu katanya nggak apa-apa. Apakah itu benar? Iya. Baik. Terus yang kedua masalah sholat zuhur dan asar itu kenapa kok kalau kita mengimami itu harus share ya, nggak dilapatkan langsung. Ya. Baik. Kalau kentut walaupun sedikit banyak tetap batal. Tetap batal kalau betul-betul kentut ya. Tapi ada yang memang sengaja setan itu menggoda, was-was. Itu bukan kentut, hanya tiupan setan. Beda. Kalau sudah kentut, ya kentut. Kita yakin itu kentut, perut mulus contoh. Ada alamatnya, ada tandanya, sinyalnya. Mulut mulus, habis itu enteng. Walaupun sedikit, berarti kentut kan? Nah, itu berarti kentut. Sedikit atau banyak tetap. Tapi nggak ada mulus, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kayak ada tiupan. Nah itu waswasus syaitan. Jadi perlu dibedakan. Kentut sedikit atau banyak tetap batal. Kita yakin. Tapi ada yang menggoda, nggak sakit, nggak mules, nggak apa. Nah itu waswas syaitan, itu bukan kentut. Maka dilanjutkan salatnya. Ya bukan kentut. Ya kita bingung ini kentut atau bukan. Padahal nggak mules, nggak apa. Hanya perasaan aja. Maka lanjut. Jadi bukan kentut kecil atau sedikit atau tidak ya. Kalau kentut ya tetap Terus yang kedua, kenapa sholat duhur asar itu disirrikan? Ya mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti Rasulullah mengajarkan bahwa tata cara sholat itu ketika duhur dan asar itu disirrikan. Itu ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah melewati waktu suruh. Ini jam 6:15, betul tidak ya? Jam 6:15. Oh 11 ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.